Tapi begini Gus, kita nggak usah jauh dulu ya tentang kolab aja ya. Yang Kanjeng Nabi ngendikan tadi gimana? Di dalam Diri sering ada segumpal segumpal daging, daging terjemahan ya. gitu ya. Heeh. Yang kalau itu baik, maka Semuanya kebaikan semuanya. Kalau itu baik, buruk, buruklah semuanya. buruk Itulah semuanya. kolbu. Nggak apa-apa, lewat aja, natural aja lewat. Itulah kolbu. Oh. Gini Gus, dari segi linguistik dulu ya, itu para ulama nggak sepakat apa artinya kolab. Masalahnya di sana. Ada yang mengatakan itu hati, tapi ada yang mengatakan itu otak. Karena aku juga pernah mengkaji itu nggak ketemu. Gitu. Jadi kolab itu nggak satu suara ulama itu. Memang secara umum kita menerimanya sebagai hati ya. Padahal enggak, ada yang memaknai itu otak. Kalau guru saya juga Siti Gazalba, yang Ya. bukunya sudah difotokopi oleh Cak Ahmad itu yang namanya rasio dan rasa atau kolbu dan kemampuan berpikir itu menjelma menjadi akal. Jadi aklun itu adalah rasa dan rasio. Berarti kan hampir sama dengan Gus Husnul kalau gitu. Gus Husnul kan gitu jelaskan. Ya agak sama. Di buku itu jadi kalau kita menggunakan kata akal itu maksudnya adalah dua titik yang bertemu tadi, dua titik yang bertemu. Iya, Gus Husnul kan gitu. Dan aku juga belum bisa menerima meskipun aku belum bisa menolak. Aku bilang tadi, guru saya yang aduh lupa lah namanya dosen UGM itu, Jahan Marhum, itu menggambarkan tidak begitu. Jadi ada Oh, beda dia. kolbun yang itu merupakan motor penggerak yang harus bertanggung jawab dalam kehidupan manusia. Ya. Jadi jiwa manusia itu punya itu. Dialah yang kemudian menentukan apa yang kita lakukan dan apa yang tidak kita lakukan. Karena itu dia adalah juragan master. Kalau saya dalam konteks mengajar kepada mahasiswa saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Kalau saya dalam konteks mengajar mahasiswa saya selalu mengatakan gini, manusia itu punya 3 sumber daya, yaitu kepala, dada, dan tangan. Tangan itu adalah simbol kemampuan manusia yang harus dididik, dikembangkan lewat keterampilan. Lewat aja, kalau mau lewat ya apa-apa, lewat aja. Lewat aja nggak apa-apa. Ini natural banget kok ini. Sedangkan kepala itu harus dibimbing, dibesarkan dengan intelektualitas, artinya pengetahuan. Sedangkan hati harus dibimbing dengan agama. Hati inilah yang menggerakkan tangan dan pikiran. Bagaimana kita menyelesaikan satu pekerjaan itu tergantung dari keterampilan kita dan tergantung dari ilmu kita. Tapi mengapa kita melakukan pekerjaan itu perintah hatinya. Maka 3 komponen ini sebagai sebuah potensi manusia harus dikembangkan secara berkeseimbangan. Oke Gus, kalau tak simpulkan gini Gus, berarti jenengan ada posisi pemikiran eksekutornya itu hati. Ya. Oh, beda Gus. Nah, Kalau aku masalahnya hati itu konteksnya saya ikuti pemahaman saya atas hadis Kanjeng Nabi tadi, yang maknanya begitu tadi. bukan maknanya yang masih diperdebatkan antara Iya. Karena itulah saya ingin lalu menemukan karena saya bertemu dengan kebingungan juga dalam diri saya ketika kita bicara kolbun, ketika bicara aklun, ketika kita Nafas. bicara nafas, kita bicara roh lagi. roh, kita bicara fuadun, basorun, samun. Semua itu adalah satu rangkaian yang harusnya harus bisa diduduk perkarakan. Harus bisa kita tempatkan pada posisinya masing-masing. Tapi yang jelas saya menyimpulkan bahwa manusia itu diberi kemampuan oleh Allah untuk memahami kebenaran. Karena tanpa itu dia tidak mungkin menjadi khalifahnya. Nah, kemampuan memahami kebenaran itu apakah disebut dengan aklun nih tadi, atau kolbun atau yang mana? Nah, itu yang menurut saya butuh untuk mendapatkan ilmu itu secara lebih bisa dipertanggungjawabkan. Oke, kembali ke tadi Gus ya. Masalah hadis kan aku sudah bilang bahwa para ulama pun memahami qalb itu masih debatable ya. Ada yang mengatakan itu hati, ada yang mengatakan itu rasio atau otak ya. Tapi terlepas dari itu kalau kita abaikan, aku pada posisi eksekutor itu otak Gus, bukan hati. Hati itu hanya mensuplai data.
gitu loh. Hati itu nggak bisa membedakan benar atau salah, itu bukan kerja hati, Gus. Hati itu suka dan tidak suka, cinta dan benci Ya, itu. ya setuju. Karena itu eksekutor. Enggak, Gus, dia mensuplai nanti. Karena otak bicara benar salah. Iya, Ya. nanti data itu dikirim ke otak. Perilaku itu ditentukan oleh suka dan tidak suka, bukan benar dan salah. Iya, tapi eksekutornya tetap otak. Gitu loh. Seperti tangan tadi mau bergerak, itu kan dorongan dari hati toh. Ya. Tapi eksekutornya tetap otak, Gus. Kalau saya enggak. Sekali lagi enggak kalau saya. Hati kan? Tetap hati. Hati. Karena bersarangnya cinta dan benci itu di hati, bukan di otak. Otak itu untuk menganalisis apakah tindakan perilaku kita benci atau ini itu benar atau tidak salah. Jadi dia memberikan argumentasi, landasan untuk membenarkan atau tidak membenarkan. Dan semua orang itu ketika melakukan sesuatu harus punya legitimasi. Nah, monggo. Lewat nggak apa-apa, lewat aja lewat. Ini natural banget. Akal itu digunakan untuk melegitimasi argumen kalau kita melakukan sesuatu. Nggak begitu, Gus. Karena jenengan ada posisi normal, ada posisi tidak normal loh, Gus. Antara pikiran dan hati nggak connect. Contohnya gini ya. Secara otak aku nggak nikahi dia bukan ideal yang aku pilih. Tapi secara hati aku cinta. Itu hidup nggak enak seperti itu, Gus. Ketika hati dan otak itu nggak connect. Kalau ingin hidup nyaman, ya semuanya harus menjadi satu kesatuan. Iya, yang jenengan sampaikan itu kondisi-kondisi aman. Padahal hidup nggak harus begitu. Tadi misalkan itu ya, secara otak ini anak ini nggak harus aku nikahi karena nggak seperti yang aku inginkan. Tapi hati mengatakan aku cinta. Nah, ya, karena itu dinikahi. Ya belum tentu juga. Tapi yang aku mau bicarakan, di sini kan terjadi perang, eksekutornya yang mana? Kalau saya hati. Sama seperti begini, aku pimpinan perusahaan ya. Ya, aku punya 1.000 karyawan. Wah, ini kalau tak PHK bisa. Karena ini membebani kos produksi. Caranya apa? Aku beli mesin. Kalau dikerjakan dengan mesin, aku hanya membutuhkan 100 karyawan saja udah cukup sebagai operator mesin. Total. Itu otak kan? Ya. Tapi hati, aku memperhitungkan mereka karyawanku sudah 10 tahun, 20 tahun kerja di sini, Ya. membantu perkembangan bisnisku. Terus yang tak lihat satu, tapi di belakangnya ada anak, ada istri, berapa orang yang akan kesulitan cari makan. Ya. Nah, itu kan terjadi pertarungan Ya. antara otak dan hati. Iya, Gitu betul. loh. Iya. Jadi kondisi jenengan yang sampaikan eksekutornya hati, itu kondisi aman memang sepertinya iya. Padahal kita tidak aman-aman saja. Ya kita kan pernah muda, Gus. Ketika pacaran kan ngono toh. Iki kate enggak tak anu ya opo tapi tak rapi iki kote tutupi. Nah, saya bilang kalau saya itu bertahan, tanda petik dalam konteks bahasa Indonesia hati. Kalau saya. Hati ya. Kalau aku otak, Gus. Ya, eksekutornya otak. Cuman yang jadi masalah kalau kita ngikuti pemikiran Gus Husnul dan yang tadi jenengan bilang, mereka menyatukan antara otak dan hati, itulah yang disebut akal apa kolbu gitu. Akal. Akal itu loh. Kalau kita kan memisahkan Si gitu. Tiga Sahabat juga begitu. Dia menggambarkan bahwa ketika bicara akal itu bukan sekedar rasio, tapi terkandung kolbu. Karena gini Gus, kenapa aku bilang hati nggak bisa jadi eksekusi? Hati itu nggak bisa mencari benar salah Gus. Dia bisanya menjaga. Benar salah itu tetap kerja otak. Maka kita itu harusnya mencari kebenaran lewat otak. Setelah ketemu kita jaga oleh hati. Nah iya, karena itu hatinya juragan. Bukan otak. Oke, itu teman-teman ngobrol-ngobrol ini sambil nunggu jam tayang ini ya. Dengan ya biasalah kami kalau nunggu waktu itu biasanya disertakan dengan diskusi-diskusi ringan. Semoga ada manfaat yang diambil. Yang jelas ini tidak ada titik temu dan kalian juga silahkan dengan pendapatnya masing-masing ya. Semoga dengan cara begini menjadi trigger kita bahwa hidup itulah berpikir ya. Jangan sampai kehilangan pikiran. Oke, Gus Beti mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.